Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dan pemirsa dimanapun berada. Seperti sudah saya sampaikan di dalam pembukaan, inilah buku yang akan saya presentasikan berupa slide PowerPoint. Ini adalah cover bukunya. Bukunya sendiri itu terdiri dari 5 bab. Ya, bab pertama itu mengenai kenotariatan. Mengapa saya masukkan kenotariatan di sana? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa legalisasi dokumen itu adalah merupakan salah satu fungsi dari kegiatan notaris. Nah, kemudian bab kedua itu dibahas mengenai kenotariatan di Indonesia dan legalisasi dokumen publik. Bab 3 itu mengenai Indonesia dan The Hague Convention 1961 atau yang lazim disebut Apostille Convention. Kemudian bab 4 itu mengenai Indonesia setelah menjadi negara pihak peserta Apostille Convention. Kemudian di bab 5 itu merupakan kesimpulan umum daripada paparan isi dari presentasi ini, di mana di dalamnya juga terdapat meskipun Indonesia telah menjadi negara pihak atau peserta Apostille Convention, tapi dalam pelaksanaannya ternyata masih terdapat beberapa kendala di lapangan. Jadi di kesimpulan di bab 5 atau kesimpulan ini saya paparkan selain isi dari presentasi ini, juga saya sampaikan apa saja kendala-kendala tersebut dan bagaimana solusinya. Baik, kita lanjut dengan bab 1. Bab 1 itu ini mohon maaf, mungkin saya akan skip saja beberapa slide yang tidak begitu penting, karena dalam video ini terdapat adanya keterbatasan kapasitas yang bisa dimasukkan atau diupload ke YouTube. Jadi bab 1 ini mengenai kenotariatan, di situ dipaparkan mengenai pendahuluan, kemudian mengenai kenotariatan di tingkat internasional, di mana kenotariatan itu atau kegiatan kenotariatan modern sekarang ini bermula dari Italia. Semuanya lengkap ada di dalam buku ini. Kemudian dari Italia berkembang ke Perancis, dan dari Perancis kemudian juga berkembang ke Belanda, yang akhirnya kemudian berkembang ke Indonesia. Mengapa kemudian berkembang ke Indonesia? Karena seperti kita ketahui bahwa cukup lama Indonesia, sebelum Indonesia merdeka, itu ketika masih merupakan kerajaan-kerajaan di Nusantara telah dijajah oleh
Belanda, dan melalui pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu kemudian menerapkan kenotariatan di Indonesia. Ini mengenai sejarah waktu di mulai berkembangnya kenotariatan modern dari Italia, kemudian berkembang ke Perancis, kemudian berkembang ke Belanda, dan kemudian akhirnya berkembang ke Indonesia, di mana kemudian Indonesia setelah sekian lama menggunakan peraturan jabatan notaris yang sebetulnya merupakan warisan dari Belanda, baru tahun 2004 kemudian Indonesia mengeluarkan sendiri undang-undang tentang kenotariatan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Kemudian 10 tahun kemudian ada beberapa pasal yang diadakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 2004 melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Ini juga isi dari bab 1 mengenai akta, apakah itu akta, kemudian bagaimana diaturnya di dalam baik Undang-Undang Nomor 30 2004 maupun di dalam KUA Perdata. Nah, di sini kemudian baru kita masuk ke The Hague Convention 1961 atau yang disebut Apostille Convention. Seperti saya sudah kemukakan sebelumnya bahwa Apostille Convention 1961 itu pada dasarnya dibentuk untuk memberikan kemudahan bagi individu, perseorangan ataupun badan hukum korporat yang akan menggunakan dokumen publiknya ke luar negeri. Jadi kalau sebelumnya itu proses legalisasi dokumen publik harus melalui legalisasi berulang kali yang rumit, bukan hanya makan waktu tapi juga biaya yang cukup besar, maka dengan dikeluarkannya atau dibentuknya Apostille Convention 1961 ini ditetapkan bahwa proses legalisasi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri baik bagi perseorangan maupun korporat itu menjadi lebih sederhana atau lebih mudah. Jadi dengan diberikan atau di legalisasi dengan apostille tersebut, dokumen publik apapun dari satu negara yang akan digunakan di negara lain yang telah menjadi negara pihak atau peserta dari Apostille Convention itu bisa kemudian langsung digunakan, dibanding sebelumnya seperti yang sudah saya sampaikan di pembukaan bahwa proses legalisasi satu dokumen publik itu bisa melalui beberapa tahapan, instansi atau institusi yang minimal itu harus melalui 5 tahapan. Jadi dengan dikeluarkannya The Hague Convention 1961 itu akan menjadi lebih mudah. Apa yang dimaksud dokumen publik? Di sini dijelaskan juga bahwa
bagi perorangan dokumen publik itu bisa berupa akta atau surat kelahiran, berupa KTP atau ID card, bisa berupa ijazah, paspor, surat nikah dan lain-lain. Kemudian apakah dokumen publik bagi badan hukum atau korporat, dokumen publik bagi badan hukum atau korporat itu bisa berupa akta pendirian dari perusahaan atau yayasan tersebut, bisa berupa SK pengesahan pendirian perusahaan, bisa berupa NPWP perusahaan, dan seterusnya. Nah, ini juga di dalam buku ini dipaparkan pada saat itu sudah cukup banyak yang menjadi negara pihak atau peserta dari Apostle Convention. Nah, antara lain di dalam buku ini juga dibahas mengapa Indonesia juga perlu menjadi negara pihak atau anggota The Hague Convention 1961 atau Apostle Convention. Ini tujuannya bukan saja untuk memberikan kemudahan bagi WNI atau korporat Indonesia yang akan menggunakan dokumen publiknya ke luar negeri, tapi juga untuk memberikan kemudahan bagi pihak asing yang akan melakukan investasi di Indonesia. Nah, saya rasa nanti bisa dilihat di dalam bukunya itu dipaparkan lebih jelas bagaimana Indonesia telah menggalakkan program untuk menarik investasi asing atau foreign direct investment. Nah, di sini saya gambarkan juga bagaimana satu dokumen publik sebelum Indonesia menjadi negara pihak atau peserta Apostle Convention, itu satu dokumen publik dari Indonesia akan digunakan di luar negeri, dia harus melalui beberapa tahapan. Satu, misalnya dokumen itu harus dilegalisasi, apakah itu oleh notaris atau institusi yang mengeluarkan dokumen. Jadi kalau dari notaris atau institusi itu sudah jelas, misalnya surat nikah seperti yang sudah saya contohkan itu dikeluarkan oleh kantor urusan agama. Kemudian kalau notaris itu bisa berupa surat kuasa ataupun surat penunjukan advokat di luar negeri dan sebagainya. Kemudian setelah dari notaris atau institusi yang mengeluarkan dokumen itu perlu dilegalisasi oleh kementerian-kementerian. Misalnya surat nikah itu harus Kementerian Agama dulu, kemudian dari Kementerian Agama kemudian ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktorat Perdata. Kemudian setelah dari Direktorat Perdata, Kementerian Hukum dan HAM, itu masih perlu dilegalisasi oleh Direktorat Konsuler di Kementerian Luar Negeri. Nah, dari Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri ini dokumen publik tersebut masih perlu dilegalisasi oleh kedutaan besar di mana dokumen publik itu akan digunakan. Misalnya seperti saya contohkan di dalam pembukaan bahwa jika dokumen itu akan digunakan dokumen publik itu akan digunakan di Belanda, maka dokumen publik itu
harus dilegalisasi oleh kedubes kedutaan besar Belanda yang ada di Jakarta. Setelah dilegalisasi oleh kedutaan besar yang di Jakarta, ini juga tidak selesai sampai di situ. Setelah sampai di negara tujuan, itu pemerintah setempat biasanya mengeluarkan peraturan atau ketentuan apakah dokumen publik itu masih perlu dilegalisasi oleh Kementerian Luar Negerinya atau institusi lainnya, misalnya Pemda atau municipality dari negara setempat di mana dokumen publik itu akan digunakan. Kemudian baru dokumen publik itu bisa digunakan. Ya, jadi kalau dilihat diagram atau rangkaian proses ini minimal ada lima tahap ya rata-rata yang perlu dilalui dalam proses legalisasi satu dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri. Sebaliknya untuk dokumen publik dari luar negeri yang akan digunakan di Indonesia itu yang saya jelaskan sebelum Indonesia menjadi negara pihak atau peserta dari Apostille Convention. Jadi, dokumen publik itu selain di legalisasi atau diautentikasi oleh notaris atau institusi yang mengesahkan dokumen, dia juga harus dilegalisasi oleh Kementerian Luar Negeri setempat. Dari Kementerian Luar Negeri baru kemudian dilegalisasi oleh perwakilan kita di luar negeri, apakah itu KBRI atau KJRI, di mana dokumen publik itu berasal dari KBRI atau KJRI kita. Kemudian setelah sampai di Indonesia, dokumen publik itu masih perlu dilegalisasi oleh kedutaan besar atau konsulat dari negara asal dokumen publik itu sendiri. Nah, di sini maksudnya adalah kedutaan besar atau konsulat jenderal dari yang berada di Indonesia. Kemudian dokumen publik itu jika itu berkaitan dengan kegiatan investasi, itu masih perlu dilegalisasi lagi oleh apakah itu BKPM, apakah Kementerian Perdagangan atau institusi yang berkaitan, ya. Jadi bergantung dari keperluan dokumen tersebut. Baru kemudian dokumen publik itu bisa digunakan. Jadi begitu kompleks dan begitu rumitnya yang ya tentu ini bukan saja tidak praktis tapi juga memerlukan waktu yang lama dan juga biaya yang cukup besar. Nah, di sini mengenai bab 2 dalam buku ini dipaparkan mengenai kenotariatan Indonesia dan legalisasi dokumen publik. Jadi apa saja bagaimana pengertian daripada legalisasi itu sendiri, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan legalisasi. Nah, kalau di dalam kenotariatan legalisasi yang lazim atau dilakukan oleh seorang notaris itu ada 3 jenis. Satu adalah legalisasi yang berbentuk akta otentik, bagaimana akta otentik lainnya. Cuma kalau akta legalisasi yang
dibuat oleh notaris itu biasanya lebih sederhana dibandingkan akta-akta autentik lainnya. Kemudian yang kedua adalah apa yang disebut watermarking. Watermarking ini merupakan legalisasi yang dari dokumen yang sudah dibuat oleh para pihak yang menghadap notaris dan kemudian oleh notaris yang bersangkutan didaftarkan di kantor notaris yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu apa yang disebut copy collation. Copy collation ini berasal dari bahasa Prancis yang didasarkan dari Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 15 ayat 2D, yaitu yang merupakan tindakan legalisasi yang menyatakan bahwa lembaran atau salinan dokumen yang disahkan adalah sesuai dokumen aslinya yang diperlihatkan kepada notaris yang bersangkutan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan notarisasi dokumen publik di sini disebutkan bahwa notarisasi dokumen publik adalah notarisasi atau kegiatan legalisasi dari dokumen publik yang diberikan pejabat umum atau notaris kepada atau terhadap dokumen-dokumen publik yang berkenaan. Tadi sudah dijelaskan, misalnya dokumen publik perseorangan itu bisa berupa ijazah, bisa berupa KTP, bisa berupa surat nikah, bisa berupa NPWP dan sebagainya. Kemudian dokumen publik korporat itu bisa berupa lisensi izin usaha perdagangan, bisa nomor ID pajak atau NPWP perusahaan, bisa berupa akta pendirian perusahaan, bisa berupa surat kuasa atau power of attorney kepada advokat di luar negeri, kemudian bisa juga berupa akta-akta notaris lainnya yang dikeluarkan berkaitan dengan aktivitas investasi, perniagaan, dan sebagainya. Kemudian di bab 3, di sini di dalam buku ini juga dipaparkan mengenai Indonesia dan The Hague Convention 1961. Di sini lebih banyak dipaparkan mengenai posisi Indonesia sebelum menjadi negara pihak atau peserta dari Apostle Convention. Di sini dipaparkan juga mengenai sejarah ada dibentuknya Apostle Convention dan kemudian berlaku secara internasional. Nah, di dalam Apostle Convention itu antara lain disebutkan bahwa konvensi itu tidak berlaku bagi dokumen yang dikeluarkan oleh perwakilan diplomatik dan konsuler. Yang kedua, terhadap dokumen administratif yang berkaitan secara langsung dengan operasional perniagaan dan kepabeanan atau custom. Jadi kenapa konvensi itu tidak berlaku bagi dokumen publik yang dikeluarkan oleh perwakilan diplomatik dan konsuler? Karena dokumen yang dikeluarkan oleh institusi itu, apakah itu kedutaan besar atau konsulat jenderal, itu dalam praktek internasional mendapat perlakuan khusus atau special treatment. Artinya bahwa dokumen itu bisa langsung dapat digunakan dan tidak memerlukan pengesahan atau legalisasi lagi dari
institusi manapun, termasuk legalisasi berbentuk apostil. Nah, di sini juga dibahas mengenai situasi sebelum Indonesia menjadi negara pihak atau peserta dari The Hague Convention 1961 atau Apostle Convention. Dari beberapa pakar yang sudah membahas lebih dulu mengenai Apostle Convention, antara lain seperti sudah atau di dalam buku ini pandangan atau pendapat yang dikemukakan oleh Profesor Sudargo Gautama, juga Profesor Zulfa Basuki dari Fakultas Hukum UI, bahwa jika Indonesia ingin menjadi negara pihak atau peserta dari Apostle Convention, supaya lebih mudah ini bisa dilakukan dengan cara aksesi terlebih dahulu. Jadi tidak harus berbentuk undang-undang atau tidak harus dalam bentuk ratifikasi berbentuk undang-undang. Bahkan dalam pembahasan saya dengan Dirjen HPI ketika Dirjen HPI Kemlu ketika itu, yaitu Dr. Damos Agusman, kita membahas bahwa kalau Indonesia ingin mengajukan diri menjadi negara pihak atau peserta Apostle Convention melalui aksesi, kenapa itu tidak dalam bentuk peraturan presiden lebih dulu, dalam arti supaya lebih cepat, tidak perlu dibahas dengan DPR atau parlemen yang pada umumnya itu akan memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, dan itulah yang kemudian terwujud, bahwa kemudian Indonesia, syukur alhamdulillah, menjadi negara pihak atau peserta dari Apostle Convention dengan dikeluarkannya kemudian peraturan Presiden nomor 2 tahun 2021. Nah, ini di sini juga di dalam buku ini dibahas mengenai apa saja pentingnya Indonesia sebagai negara pihak dalam The Hague Convention 1961. Ya seperti sudah dibahas sebelumnya, selain untuk memberikan kemudahan bagi warga negara atau badan hukum korporat apapun di Indonesia akan menggunakan dokumen publiknya di luar negeri, juga untuk memberikan kemudahan bagi pihak asing yang akan melakukan investasi di Indonesia agar tidak melalui prosedur yang rumit atau legalisasi yang berulang kali. Nah, di sini pada saat itu bahkan dari pihak Kementerian Hukum dan HAM juga telah menyatakan bahwa Indonesia perlu menjadi negara pihak atau peserta dari Apostle Convention. Salah satu keuntungannya adalah jika misalnya satu korporat Indonesia terjadi dispute dengan korporat
di negara lain, maka kalau Indonesia sudah menjadi negara pihak atau peserta Apostille Convention tersebut dan korporat di negara lain yang juga sudah sama-sama menjadi negara pihak peserta Apostille Convention, maka korporat Indonesia atau pemerintah Indonesia bisa meminta negara di mana korporat asing tersebut berada untuk melakukan eksekusi pembayaran jika korporat di negara lain tersebut terdapat wan prestasi atau tidak dapat melakukan kewajibannya kepada korporat Indonesia. Jadi korporat Indonesia dengan pemerintah Indonesia juga bisa meminta negara yang bersangkutan untuk melakukan eksekusi pembayaran ganti rugi dari korporat yang korporat yang wan prestasi tersebut. Di sini kemudian bab 4 yaitu setelah Indonesia menjadi negara pihak peserta Apostille Convention. Seperti kita ketahui, setelah adanya kehendak atau keinginan masyarakat luas untuk adanya kemudahan dalam proses legalisasi dokumen publik, Indonesia kemudian mengeluarkan peraturan Presiden RI nomor 2 tahun 2021 yang menyatakan atau mendeklar bahwa sejak dikeluarkannya Perpres nomor 2 tahun 2021 itu, maka Indonesia menjadi negara mengikatkan diri terhadap atau dari Apostille Convention. Tindakan selanjutnya adalah Kementerian Luar Negeri atau dalam hal ini Menteri Luar Negeri telah menugaskan perwakilan kita di Belanda untuk menyerahkan instrumen aksesi kepada SCCS. Ini sudah pada kalau tidak salah bulan Oktober tahun 2021 lah. Perwakilan kita di Belanda yang diwakili oleh wakil kepala perwakilan telah menyerahkan instrumen atau dokumen instrumen aksesi tersebut kepada pihak XCCH di Belanda. Seperti saya sudah jelaskan bahwa XCCH adalah institusi atau lembaga yang membentuk Apostille Convention dan membentuk dan mengelola Apostille Convention yang berpusat di Den Haag, Belanda. Namun demikian, seperti ditetapkan juga di dalam Apostille Convention bahwa untuk bisa menjadi negara pihak atau peserta Apostille Convention, satu negara harus menunggu selama 6 bulan untuk mendapatkan tanggapan dari negara-negara yang sudah lebih dulu menjadi negara pihak. Jika tidak terdapat keberatan dari negara-negara yang lainnya yang telah menjadi peserta Apostille Convention sebelumnya, maka untuk selanjutnya Indonesia bisa menjadi negara pihak dari Apostille Convention secara resmi. Bukan itu saja, kemudian pada tanggal 3 Juni 2022 pun Menteri Luar Negeri telah mengeluarkan nota edaran atau circular note kepada semua perwakilan asing yang berada di Indonesia yang menyatakan bahwa yang berwenang mengeluarkan legalisasi apostille dari pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM yang ditunjuk sebagai
competent authority atau otoritas yang berkompeten. Nah, ini di sini juga disebutkan dalam lampiran circular note, itu nota edaran dokumen publik apa saja yang dapat memperoleh legalisasi apostil. Nah, di sini ada 21 jenis dokumen publik, tapi bukan tidak mungkin bahwa jenis dokumen publik itu juga akan berkembang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat luas. Di dalam pelaksanaannya, kemudian perwakilan RI di luar negeri, apakah itu KBRI atau KJRI, juga telah mengumumkan pelaksanaan layanan legalisasi apostil di negara akreditasi masing-masing yang dapat dilakukan secara online melalui website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini yang mungkin perlu dicatat bahwa link atau website dari layanan legalisasi apostil tersebut bisa diakses melalui https:// apostil.ahu.go.id. Nah, jadi siapapun, apakah itu perseorangan ataupun korporat badan hukum lainnya yang akan mengajukan permohonan legalisasi apostil tersebut dapat mengajukannya secara online, ya, melalui link ini. Ya, saya kira mungkin perlu diketahui atau perlu dicatat. Nah, kemudian sebagai tindak lanjut dari Perpres nomor 2 tahun 2021 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM juga kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor 6 tahun 2022. Pada intinya Permenkumham nomor 6 tahun 2022 ini merupakan pedoman pelaksanaan dari Perpres nomor 2 tahun 2021 Permenkumham itu sendiri adalah tentang layanan legalisasi apostil pada dokumen publik. Ini antara lain disebutkan apa saja dokumen publik yang bisa mendapatkan legalisasi apostil dari Kementerian Hukum dan HAM. Di dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa dokumen publik yang perlu mendapatkan legalisasi apostil adalah dokumen publik berupa surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti keterangan dan atau dibubuhi cap dan atau segel resmi. Karena di dalam penjelasan Permenkumham belum terdapat, di sini saya coba paparkan siapa yang dimaksud pejabat yang berwenang dalam pasal 1 ayat 2 Permenkumham tersebut. Nah, di sini bisa saya sebutkan bahwa ya pejabat yang berwenang itu adalah pejabat dari instansi atau institusi yang berhak memberikan legalisasi atau keterangan tentang dokumen yang bersangkutan. Misalnya, satu, untuk surat nikah adalah pejabat yang ditetapkan dari kantor urusan agama atau KUA yang bersangkutan dengan dibubuhi tanda tangan dan cap atau segel resmi dari KUA
yang bersangkutan. Kemudian untuk yang kedua, misalnya untuk ijazah, yaitu yang dilegalisasi oleh pejabat yang ditetapkan dari universitas atau lembaga pendidikan yang bersangkutan untuk menandatangani legalisasi atau keterangan terhadap ijazah dimaksud. Kemudian yang ketiga adalah legalisasi dalam bentuk watermarking, ya, ataupun legalisasi apapun yang dikeluarkan oleh seorang notaris terhadap dokumen yang dibuat oleh seorang yang telah diberikan keabsahannya. Misalnya surat kuasa yang dibuat oleh seorang notaris oleh seseorang untuk orang yang disebutkan identitasnya untuk melakukan perbuatan tindakan hukum tertentu di luar negeri dan lain-lain. Jadi ini ya yang dimaksud, siapa yang dimaksud pejabat yang berwenang dalam pasal 1 ayat 2 Permen-Kumham tersebut, ya, kira-kira adalah ini. Tapi di dalam Permen-Kumham itu juga ada hal yang belum diatur, yaitu misalnya bagaimana jika suatu dokumen publik akan digunakan di negara yang belum menjadi negara peserta Apostle Convention. Sebagai misal, dokumen publik yang akan digunakan di dokumen publik dari Indonesia yang akan digunakan di Kanada. Karena dalam peraturan Menteri dan Hukum belum diatur tentang hal tersebut, maka ada dua cara penanganan terhadap dokumen yang bersangkutan. Satu, setidaknya setelah dokumen publik tersebut mendapatkan legalisasi dari Kementerian Hukum dan HAM, itu masih perlu mendapatkan legalisasi dari Kedutaan Besar Kanada yang bersangkutan di Jakarta, jika itu akan digunakan di Kanada. Setelahnya baru kemudian dokumen tersebut perlu dilegalisasi oleh instansi atau institusi yang ditunjuk di negara tujuan, misalnya oleh Kementerian Luar Negeri di Kanada dan atau yang lain. Kemudian ini ya walaupun jangan sampai terjadi, tapi kemungkinan yang lain adalah kembali kepada situasi di mana Indonesia belum menjadi negara pihak peserta Apostle Convention, yaitu dokumen yang bersangkutan perlu mendapatkan sekalipun sudah mendapatkan legalisasi apostil dari Kemenkumham, dokumen yang bersangkutan masih perlu mendapatkan legalisasi dari instansi-institusi yang terkait. Setidaknya adalah kedubes yang bersangkutan mungkin saja akan minta legalisasi juga dari Kementerian Luar Negeri RI dan atau instansi atau institusi lainnya. Ini juga mungkin yang perlu diketahui, berapakah biaya legalisasi apostil. Dalam hal ini Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan RI nomor 101/PMK 02/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak kebutuhan mendesak atas layanan legalisasi apostil pada dokumen publik yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berapakah biayanya? Di dalam pasal 1 ayat 2-nya disebutkan bahwa tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak dari layanan legalisasi apostil pada dokumen publik adalah sebesar Rp150.000 per dokumen. Jadi jelas disebutkan di dalam pasal 1 ayat 2 peraturan Menteri Keuangan tersebut.
Ini mengenai pelaksanaan legalisasi apostil di negara-negara lain, ini juga dibahas di dalam buku saya tersebut. Kemudian juga apostil, ya, negara mana saja yang telah menerapkan apostil ini juga sudah dibahas. Kemudian adalah mengenai kesimpulan umum di dalam bab 5. Jadi di dalam buku ini telah dibahas sebelumnya, mulai hal ihwal, kenotariatan, di mana legalisasi dokumen merupakan bagian dari kenotariatan itu sendiri. Kemudian juga di dalamnya dapat diketahui bagaimana seluk-beluk atau awal mula dibentuknya The Hague Convention 1961 atau yang lazim disebut Apostolic Convention. Kemudian mengapa Apostolic Convention dibentuk, yang kemudian berlaku secara internasional dan seterusnya. Kemudian pemerintah juga sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang diikuti dengan pedoman pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang layanan legalisasi apostil pada dokumen publik yang berlaku mulai 4 Juni 2022. Namun demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata masih terdapat beberapa kendala. Yang pertama, yaitu masih terdapat penolakan legalisasi apostil yang berasal dari sesama negara peserta Apostolic Convention di luar negeri. Ini sebagai contoh, saya menemukan atau mendapatkan informasi salah satu rekan notaris bahwa surat kuasa yang sudah mendapatkan legalisasi apostil dari India itu oleh bank di Indonesia itu masih ditolak. Kenapa bank itu menolak? Karena bank itu masih merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3038K garis miring perdata 19 tanggal 18 September 1986, di mana memang sebelum Indonesia menjadi negara pihak peserta apostil, dokumen apapun yang berasal dari luar negeri sebelum digunakan atau untuk dapat digunakan di Indonesia, maka dokumen tersebut harus mendapatkan legalisasi dari perwakilan RI yang di luar negeri, di negara setempat di mana dokumen itu berada. Jadi misalnya dokumen publik itu dari Belanda, maka dokumen itu harus mendapatkan legalisasi dari kedutaan besar kita di Belanda. Atau kalau di negara lain yang jika terdapat konsulat jenderal, maka dokumen publik itu juga perlu mendapatkan legalisasi dari konsulat jenderal setempat. Kemudian yang kedua adalah tentang perlunya penegasan kembali peran perwakilan RI di luar negeri, apakah itu KBRI atau KJRI, bagi legalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri. Satu, misalnya bagi dokumen-dokumen publik yang berasal dari negara yang belum menjadi negara peserta Apostolic Convention. Seperti kita ketahui bahwa legalisasi apostil yang sudah bisa langsung digunakan di Indonesia itu adalah dokumen-dokumen publik yang berasal dari sesama negara yang telah menjadi peserta Apostolic Convention. Tapi sejauh ini yang telah menjadi negara pihak atau peserta Apostolic Convention itu kan baru sejumlah 124 atau 125 negara. Maka dari negara-negara lain yang belum menjadi negara pihak peserta Apostolic Convention,
bagaimana prosedurnya. Nah, kembali kepada sebelumnya, jika itu berasal dari negara yang bukan peserta Apostle Convention, maka dokumen publik itu perlu mendapatkan legalisasi dari perwakilan RI di Indonesia, apakah itu dari KBRI atau KJRI. Nah, itu ya. Nah, juga sebaliknya, bagi dokumen publik dari Indonesia yang akan digunakan di negara yang belum menjadi negara pihak serta Apostle Convention, itu tadi sudah saya ulas sebelumnya, bahwa mungkin itu akan perlu melalui legalisasi yang masih cukup rumit. Tapi setidaknya legalisasi itu perlu mendapatkan pengesahan atau legalisasi dari perwakilan asing, apakah itu kedutaan besar ataupun konsulat jenderal yang ada di Indonesia. Kemudian masih perlunya sosialisasi legalisasi apostil secara lebih luas. Jadi setelah peraturan Permenkumham nomor 6 tahun 2022 berlaku, memang cukup banyak pihak yang telah mengajukan permohonan Apostle Convention, tapi ternyata masih ada pihak-pihak termasuk notaris yang belum mengetahui bahwa Indonesia telah menjadi negara Apostle Convention. Untuk itu maka masih perlu terus sosialisasinya masih perlu terus diintensifkan kembali secara lebih luas, baik secara tertulis maupun secara online dan mungkin secara tatap muka. Yang keempat yaitu mengenai perlunya Indonesia terus mengembangkan pelaksanaan legalisasi apostil menuju e-apostil. Nah, seperti kita sudah ketahui bahwa yang diatur dalam Permenkumham nomor 6 tahun 2022 itu berlaku sebagai pedoman pelaksanaan legalisasi apostil, tapi legalisasi apostilnya sendiri masih belum merupakan e-apostil atau elektronik apostil. Jadi ya untuk mengantisipasi perkembangan teknologi ke depannya, memang Indonesia perlu masih terus mengembangkan dan menerapkan pembuatan apostil menuju legalisasi e-apostil. Mengapa demikian? Ya, selain untuk lebih memudahkan bagi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri, juga untuk memberikan kemudahan bagi dokumen publik dari luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Yang jelas ini akan memberikan kemudahan bagi Indonesia, bagi warga negara WNI manapun yang akan WNI, warga negara ataupun korporat apapun yang akan menggunakan dokumen publiknya ke luar negeri. Nah, ini yang terakhir adalah bahwa Peraturan Presiden RI nomor 22 tahun 2021 masih perlu ditindaklanjuti dengan ratifikasi menjadi undang-undang. Mengapa saya sampaikan demikian? Di dalam
pembahasan di awal buku juga sudah saya kemukakan bahwa Perpres nomor 20 Perpres nomor 2 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia itu sebetulnya masih merupakan jalan pintas atau shortcut agar Indonesia dapat menjadi negara pihak atau peserta Apostolic Convention yang sudah sejak lama ditunggu oleh masyarakat luas. Nah, untuk atau agar status Indonesia ditingkatkan atau meningkat, maka di dalam buku ini dibahas juga bahwa Indonesia perlu mengembangkannya dengan ratifikasi menjadi undang-undang yang perlu dibahas bersama dengan parlemen atau DPR RI. Mengapa demikian? Ya, satu, agar Indonesia dapat menjadi negara peserta Apostolic Convention yang secara lebih permanen, tapi juga dengan status lebih tinggi, yaitu dengan status R atau ratifikasi. Kalau sejauh ini Indonesia masih dengan status A atau aksesi atau accession. Selain itu juga tentu hal ini akan memberikan jaminan kemudahan kedepannya baik bagi warga negara, perseorangan maupun korporat yang akan menggunakan dokumen publiknya ke luar negeri. Nah, itulah kira-kira isi dari buku saya yang berjudul Legalisasi Apostil, seluk-beluk, manfaat dan pelaksanaannya. Sebelum saya menutup presentasi ini yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kebetulan atau yang terkait dengan kenotariatan Indonesia dan kenotariatan internasional, sebelumnya juga saya telah membuat buku yang berjudul Kenotariatan dalam Hukum Indonesia dan Hukum Konvensi Internasional, di mana salah satunya juga menyinggung atau mengulas tentang The Hague Convention 1961, sejarahnya, mengapa dibentuk dan seterusnya, yang kemudian syukur alhamdulillah Indonesia menjadi negara pihak dari peserta, menjadi negara pihak atau peserta dari Apostolic Convention tersebut. Demikianlah paparan saya untuk rekan-rekan ataupun siapapun yang ingin menanyakan lebih lanjut tentang buku legalisasi apostil, ya, ataupun buku saya yang sebelumnya, juga dapat menghubungi saya di HP atau WhatsApp nomor 0878 2427 8696. Terus terang saya mengharapkan pertanyaan atau masukan yang diajukan itu dalam bentuk teks saja, ya, atau teks only. Sekali lagi terima kasih atas perhatian rekan-rekan dan pemirsa semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan salam sukses juga untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan ini saya ingin mengajukan buku saya berikutnya, atau buku saya yang ketiga, yang berjudul Legalisasi Apostil, Manfaat dan Pelaksanaannya. Inilah buku saya tersebut. Jadi mungkin supaya lebih jelas. Kenapa saya atau mengapa saya ingin menyajikan buku saya tersebut? Ini ada beberapa faktor yang sudah yang sudah sejak lama dikehendaki masyarakat. Yang pertama adalah bahwa sudah sejak lama masyarakat luas ingin ada kemudahan dalam proses legalisasi dokumen, khususnya bagi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri. Nah, sebagai gambaran, dulu itu untuk memproses satu legalisasi dokumen yang akan digunakan di luar negeri, itu memerlukan beberapa tahap. Minimum itu ada 5 tahap. Sebagai contoh atau sebagai gambaran, misalnya seseorang yang ingin menggunakan surat nikahnya untuk berbagai keperluan di luar negeri. Itu sebelumnya pertama dia harus mendapatkan legalisasi dari kantor urusan agama atau KUA di mana surat nikah itu dikeluarkan. Kemudian setelah itu masih perlu dilegalisasi lagi pada Kementerian Agama. Yang berikutnya atau yang ketiga, dokumen itu juga perlu dilegalisasi di Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan HAM RI. Setelah dari Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan HAM itu masih harus dilegalisasi lagi di Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri. Itu sudah 5 tahap. Yang berikutnya, setelah dari Kementerian Luar Negeri masih perlu dilegalisasi lagi pada kedutaan besar di mana negara itu akan digunakan. Misalnya dokumen itu akan digunakan di Belanda, maka dokumen itu harus dilegalisasi oleh kedutaan besar Belanda yang ada di Jakarta. Itu pun tidak cukup, masih ada lagi satu proses di mana dokumen publik itu atau surat nikah itu harus dilegalisasi di instansi atau institusi di negara di mana dokumen publik itu akan digunakan atau surat nikah itu akan digunakan. Itu tergantung kepada peraturan pemerintah setempat, apakah itu di Kementerian Luar Negerinya ataukah di Pemda atau municipality dari negara tersebut.
Itu jadi bisa dibayangkan begitu kompleks atau begitu rumitnya proses sat- eh, satu legalisasi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri. Nah, kebetulan salah satu topik bahasan yang saya dalami ketika saya mengambil studi S3 di Malaysia, salah satu topik bahasanya adalah mengenai The Hague Convention 1961 atau lazim disebut juga Apostille Convention. Di situ banyak saya paparkan, misalnya mengenai sejarah dibentuknya The Hague Convention 1961 atau Apostille Convention, mengapa convention itu akhirnya dibentuk dan kemudian berlaku untuk atau berlaku secara internasional. Nah, setelah adanya harapan atau permintaan dari masyarakat luas tentang adanya kemudahan dalam proses legalisasi dokumen publik, pemerintah RI kemudian pada 5 Januari 2021 mengeluarkan peraturan Presiden nomor 2 tahun 2021. Di dalam Perpres nomor 2 tahun 2021 itu antara lain disebutkan bahwa Indonesia menyatakan atau mendeklar bahwa sejak saat itu Indonesia mengikatkan diri sebagai negara pihak atau contracting state, peserta dari Apostille Convention. Nah, sebagai tindak lanjutnya, kemudian pada Januari 2022 atau mungkin sebelum itu saya kemukakan sedikit lagi mengenai bahwa Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Menteri Luar Negeri telah menugaskan kedutaan besar kita di Belanda untuk menyerahkan instrumen aksesi kepada SCCH. SCCH itu adalah lembaga atau institusi yang membentuk dan mengelola tentang Apostille Convention. Kalau tidak salah dalam bulan Oktober tahun lalu 2021, kemudian kedutaan besar di Belanda yang diwakili oleh wakil kepala perwakilan atau DCM pada waktu itu telah menyerahkan dokumen instrumen aksesi tersebut kepada instansi atau institusi SCCH di Den Haag di Belanda. Selanjutnya, sebagai pedoman pelaksanaannya pada Januari 2022, yaitu setelah melewati proses menunggu selama 6 bulan, di mana tidak ada keberatan dari negara-negara peserta Apostille Convention yang
sebelumnya. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM memberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 6 2022 tentang layanan legalisasi apostil pada dokumen publik. Mengenai Permenkumham atau Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 6 tahun 22 ini kita patut apresiasi karena kalau negara-negara lain banyak yang memberlakukan legalisasi apostil masih secara manual, dalam arti dibuat secara konvensional dengan stempel, ya, dengan stamp, kemudian masih ditulis tangan, kemudian dicap dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nah, kelebihan dari Permenkumham nomor 6 tahun 2022 ini adalah bahwa begitu Indonesia memberlakukan layanan legalisasi apostil, ini kemudian bisa langsung diakses secara online. Jadi bisa langsung diajukan permohonan oleh siapapun itu, apakah perseorangan ataupun badan hukum, perusahaan, korporat yang ingin menggunakan dokumen publiknya di luar negeri dapat mengajukan permohonan secara online. Itu tentu patut kita apresiasi. Namun demikian, ternyata di dalam pelaksanaannya di lapangan itu masih ada beberapa kendala. Ada beberapa kendala yang saya saya ulas di dalam buku ini juga. Nah, apapun kendala itu, apa saja kendala itu, dan bagaimana solusinya, supaya tidak memperpanjang waktu, saya akan sajikan saja dalam bentuk presentasi yang saya akan sajikan melalui laptop. Mungkin itu sementara pembukaan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengikuti presentasi berikut yang saya akan sajikan berupa slide PowerPoint dari laptop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.